Oke, wah, ketemu lagi nih. Sekarang kita akan bahas yang namanya reaksi pembatas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan reaksi pembatas? Bila zat yang direaksikan sesuai dengan perbandingan koefisien reaksinya itu disebut ekuivalen. Nah, kalau ekuivalen berarti sama besar nih. Nah, bila tidak, zat hasil ditentukan oleh reaksi yang habis dalam reaksi. Nah, yang disebut dengan reaksi pembatas. Ya, berarti reaksi yang membatasi reaksi lain. Nah, sedangkan dia reaksi pembatas itu ciri-cirinya itu adalah dia itu habis bereaksi. Ya, dia habis bereaksi. Nah, ingat di dalam reaksi itu kan selalu ada yang namanya apa? Ada yang namanya reaktan dan produk. Masih ingat ya, dalam menuliskan reaksi itu, nih langkah-langkahnya nih. Ada reaktan, ada produk. Pertama ada yang namanya M, mula-mula, R, reaksi, S, sisa. Ya. Nah, mula-mula ini apa nih? Ini adalah keadaan awal. Nah, ingat mula-mula ini harus dalam bentuk apa? Mol. Ya, bukan gram atau lagi volume. Nah, untuk yang kedua, ya, yang pertama itu berarti kita harus tentukan masing mol. Mol apa? Mol reaktan, ya kan? Yang kedua, untuk mengetahui yang bereaksi, ya, gimana caranya? Dengan cara mol dibagi koefisien, kita pilih yang paling kecil. Ya, ingat, mol dibagi koefisien harus yang paling kecil. Wah, nah dua dulu deh, ntar sambil jalan ya, kita lihat dulu nih soal yang ini nih. Nah, di soal yang ini nih, ada N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3. Jika 1 mol N2 direaksikan dengan 2 mol H2, tentukan A. Reaksi pembatas, jumlah mol yang sisa, jumlah mol NH3. Yang ini nanti dulu deh. Ya. Nanti kita kerjain yang ini. Sekarang kita coba dulu yang ini dulu. Ya, berarti langkah pertama jelas. Nah, kita tulis dulu reaksinya. Reaksinya tadi adalah N2 gas ditambah 3H2 gas, jadinya apa nih? 2NH3 solid. Ingat ya, angka di depan ini berarti, nah kalau N2 nggak ada, berarti jumlahnya 1 ya. Angka yang di depan ini disebut apa tadi? Koefisien. Nah ini, K, koefisien. Nah, kita tulis M. Sorry. No. M, ya, mula-mula. Kita lihat keadaan mula-mula. 1 mol N2 direaksikan dengan 2 mol H2. Berarti di sini 1 mol N2 direaksikan dengan 2 mol, ya kan? Nah, untuk mengetahui yang bereaksi gimana caranya? Mol dibagi koefisien harus yang paling kecil, ya kan? Mol dibagi koefisien yang paling kecil. Nah, kita lihat molnya N2 berapa? 1, ya kan? Coba N2 berarti kan 1 dibagi koefisiennya berapa? 1 ya? 1. Berarti kan sama dengan 1. Nah, kalau yang H2 berapa nih molnya? 2. 2. H2-nya berapa? 3 ya? Berarti 2 per 3. 2 per 3 itu sama dengan 0,67. Nah, sekarang kita lihat mana yang lebih kecil mol dibagi koefisien. Yang 1 atau 0,67? Ini kan yang paling kecil kan? 0,67. Nah, 0,67 ini dikali dengan koefisien 0,67 dikali koefisien berapa? 0,67. Ya kan? 0,67 dikali 3 berapa? 2 mol. Ya. 0,67 dikali 2 berapa? Berapa nih? 1,34 mol. Nah, udah. Miring banget lagi.
Nah, tadi kan reaksi pembatas itu adalah reaksi yang habis dalam reaksi. Nah, kita lihat aja. 1 dikurang 0,67 berapa nih? 0,33 ya. Ini 0,33. 2 dikurang 2 berapa? Habis ya? Habis. Ini 1,34. Nah, reaksi pembatasnya yang mana? Reaksi pembatas yang habis. Berarti ini adalah reaksi pembatas yang ini atau yang ini? Nah, reaksi pembatasnya itu adalah, berarti di sini jawabannya adalah H2. Gas H2, hidrogen reaksi pembatasnya. Terus mol yang sisa, mana S? S sisa. Nah, ini ya, sisa ya. Jumlah mol yang sisanya berapa? 0,33. Terus jumlah mol NH3, nah mana jumlah molnya ada di S? Berapa? 1,34. Nah, itu dia. Wah, kayaknya gampang-gampang susah nih. Coba kita lihat yang satu lagi nih. Kalau ini soal pilihan berganda. Ke dalam 10 mili KCl 0,1 M ya, ditambahkan 5 mili PbNO3 0,02 M. Nah, ini persamaan reaksinya. Sisa zat yang tidak bereaksi. Nah, kalau tidak bereaksi berarti adanya di mana nih? Adanya adalah sisa. Caranya gimana? Caranya sama. Berarti pertama tentukan dulu mol nih masing-masing. Ya, yang kedua cari yang bereaksi. Mol dibagi koefisien harus yang paling kecil. Cari dulu mol. Ingat, M sama dengan mol per volume. Berarti mol sama dengan M dikali volume. Nah, lihat nih, di pilihannya kan milimol ya. Nah, milimol. Nah, berarti kan satuannya volume nih harusnya kan liter. Nah, tapi karena di sini milimol, berarti nanti kita pakainya mili aja. Jadi, makanya kita dapat nanti mol dari KCl ya. Mol KCl, berarti tinggal kali aja 0,1 M dikali 10 mili. Berarti 1 mili mol. Terus mol PbNO3 ya sama dengan berapa? 0,02 M dikali 5 sama dengan 0,1 milimol. Udah, kita udah dapet nih mula-mula. Langsung kita masukkan ke dalam reaksi. Kita tulis 2KCl ditambah PbNO3 ya, 2 kali ini harusnya menjadi 2KNO3 ditambah PbCl2. Udah, tulis MRS. Hups ya. Mula-mula KCl berapa? 1 milimol. Ini udah setara ya reaksinya ya. Dilihat ya, udah setara ya. Pastiin udah setara dulu nih. Terus PbNO3 berapa? 0,1. Udah, langsung kita hitung aja. Ingat yang kedua adalah mol dibagi koefisien harus yang paling kecil. Berarti gimana nih? 2 bagi... Oh, salah, bukan 2 ya. Sorry. Bukan 2. Nah, kalau buat si KCl berarti 1 dibagi 2, 0,5. Terus kalau buat si PB 0,1 bagi 1 sama dengan 0,1. Antara 0,5 sama 0,1 mana yang lebih kecil? Ini kan 0,1 kan? Nah, 0,1 jadi patokan, berarti 0,1 dikali koefisien ya, kali 2 jadi 0,2. 0,1 dikali 1 0,1. 0,1 dikali 2 0,2 ya. 0,1 dikali 1 0,1. 1 dikurang 0,2 berapa? 0,8 milimol. Ini habis ya. Ini 0,2 ya, sisa ya. Ini awalnya nggak ada nih. Ini 0,1. Nah, kan pertanyaannya sisa zat yang tidak bereaksi. Mana sisanya? Ada nggak yang tidak bereaksi? Ini kan? Nah, berarti sisanya itu adalah 0,8 milimol. Milimol siapa? KCl. Berarti jawabannya apa nih? C ya? C jawabannya. Nah, terus reaksi pembatasnya mana? Ingat, reaksi pembatas adalah yang
habis. Berarti reaksi pembatasnya itu adalah PbNO3 2 kali. Ini reaksi pembatas. Oke.